Oke, eh, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kalian di tempat ini rata-rata kena kasus apa ya? Narkoba. Coba angkat tangan yang narkoba. Oh, hampir sebagian ya? Iya, betul. Hampir sebagian kena narkoba. eh Coba angkat tangan yang berkali-kali keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Oke, yang baru pertama kali masuk ke lapas. Oke, oke, oke. Ya, eh, saudara sekalian, ketika saya menyampaikan firman, saya tidak akan banyak berteori, tetapi saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang kalau engkau bisa menangkapnya, itu akan merubah hidupmu. Katakan amin. Hanya kebenaran Tuhan yang akan bisa merubah hidupmu. Saya tidak mau kalian yang sudah eh, masuk ke lapas, nanti keluar, kamu bingung. Bingung dengan keberadaanmu dan apa yang harus aku kerjakan. Aku jebolan dari lapas, kemudian aku tidak memiliki pekerjaan, keluargaku menganggap remeh aku, mereka tidak mau menerima aku, dan macam-macam banyak sekali alasan yang akan membuat engkau jatuh lagi kepada dosa yang sama. Dan itu saya tidak menginginkan hal tersebut ya, karena saya sebagai ibu kalian, ya, ibu rohani kalian, saya sangat rindu untuk kalian mengalami yang namanya progres atau kalian mengalami yang namanya ketemu Tuhan dan lewat perjumpaanmu dengan Tuhan dia mengubah hidupmu dan hidupmu yang dirubah itu sungguh-sungguh benar-benar sangat ajaib ya berdampak bagi banyak orang karena untuk itulah engkau diciptakan. Nah, hari ini eh, kalian yang ada di dalam sini mungkin kalian tidak bisa merasakan apa yang sedang terjadi di luar sana ya. Di luar sana ada begitu banyak yang namanya penderitaan, kesukaran, karena ini adalah masa-masa kegelapan. Itu menimpa seluruh bumi, ya. Ada begitu banyak PHK, ada begitu banyak yang namanya kemiskinan, ada begitu banyak yang namanya penderitaan di luar sana. Sebetulnya apa yang terjadi di luar sana dengan yang di dalam sama, ya, sama. Dan hari ini kita akan belajar untuk melihat sebetulnya Tuhan itu kalau kerja kayak apa sih? Kalau kalian tahu Tuhan itu kerjanya seperti apa, kalian mempelajari skema-skemanya, kalian mempelajari sistematisnya kerjanya Tuhan seperti apa, kalian akan progres. Amin. Hosea 4 itu, Hosea berapa ya itu yang berkata bahwa umatku binasa karena tidak eh, mengenal aku, karena tidak mengenal kebenaran. Jadi mereka binasa. Binasa kenapa? Enggak langsung binasa, enggak. Di dalam perjalanan kehidupannya sehari-hari mereka mengalami banyak sekali kesulitan hidup karena enggak kenal Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal bagaimana sih Tuhan bekerjanya. Ya, bagaimana sih Tuhan kerja di dalam hidupmu, di dalam hidup saya, di dalam hidup setiap orang. Sebetulnya sama. Tuhan itu bekerja secara sistematis ya. Tuhan tidak akan membuat yang namanya lompatan-lompatan atas hidup seseorang tanpa terlebih dahulu diproses, dibersihkan, kemudian diperlengkapi gitu ya. Enggak akan Tuhan itu mengerjakan seperti itu. Selalu ada yang namanya proses-proses yang harus dilalui. Setuju ya? Nah, coba kalian perhatikan itu ada yang namanya Yusuf. Betul? Yusuf, kalian tahu cerita itu? Karena kalian tinggal di penjara, Yusuf juga mengalami penjara, ya toh? Yusuf mengalami penjara dan sebetulnya eh, kenapa sih Tuhan izinkan yang namanya penjara itu?
Engkau melihat ya, Yusuf itu diproses 13 tahun. Dari dia dibuang sama saudaranya. Waktu dia dibuang sama saudaranya, hatinya sakit apa enggak? Sakit pasti. Pasti sakit. Kalian juga. Awalnya kalian masuk ke dalam penjara ini, pasti dimulai dari yang namanya uh, Tuhan itu sedang menyembuhkan luka batin. Tuhan itu sedang berurusan dengan hatimu. Bulan yang lalu, kalau nggak salah Pak Suki menyampaikan tentang ketulusan hati mengikut Tuhan. Betul ya? Ketulusan hati mengikut Tuhan. Nah, pemrosesan pembentukan hati itu sangat penting untuk kita menjalani kehidupan sehari mengikut Tuhan. Hati kita, pikiran kita ini, itulah yang dilihat oleh Tuhan. Nah, kalian nggak usah mikir yang macam-macam dulu. Nanti aku kerja bagaimana, nanti aku punya istri bagaimana, nanti aku punya anak-anak bagaimana, nanti kehidupanku bagaimana. Nggak, stop dulu. Hari ini Tuhan mau mengurusi hatimu dulu. Amin. Nah, perhatikan, waktu Yusuf dibuang ke sumur, ya, itu kan dimulai dari saudara-saudaranya yang iri hati, karena si Yusuf ini mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa daripada saudara-saudaranya, ya kan? Ayahnya mengistimewakan Yusuf. Ayahnya mengistimewakan Yusuf. Sementara Yusuf belum diproses hatinya oleh Tuhan, maka dia memiliki kecenderungan untuk menjadi sombong. Nah, itulah yang membuat mereka, saudara-saudaranya, merasa jealous, merasa cemburu, dan membuangnya ke dalam sumur. Itu semuanya proses hati, dimulai dari hati. Kalian akan melihat 13 tahun kemudian si Yusuf ini dari seorang dibuang ke dalam sumur, ini hidupmu. Hidupmu sekarang ini loh. Dibuang ke sumur, terus kemudian dia dijadikan budak Potifar ya. Kemudian dia dicintai oleh bosnya sampai istrinya jatuh cinta, tetapi dalam prosesnya itu Yusuf menjagai hidupnya tetap tahir. Ya, dia menjagai hidupnya tetap tahir. Nah, waktu prosesnya sudah selesai, Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri, orang nomor 2 di Mesir. Nah, Tuhan itu tidak akan mengangkat kalian semuanya, tidak akan mengangkat saya, tidak akan mengangkat siapapun untuk berada di pusat yang namanya kesuksesan atau keberhasilan jika belum diproses hatinya. Ya, jika belum diproses hatinya. Kalian pelajari Yusuf, dia mulai di dalam penjara, dia mulai memikirkan tentang kesombongan ya. Dia mulai mencabuti setiap error di dalam hidupnya, sakit hatinya. Kemudian dia tidak membalas ketika dia sudah menjadi Perdana Menteri, dia tidak membalas kejahatan istri Potifar, betul kan? Berarti kan hatinya sudah beres. Dia sudah selesai dengan dirinya sendiri, tidak ada dendam, tidak ada kemarahan. Waktu saudara-saudaranya datang mendekat masa itu adalah masa paceklik ya. Masa itu adalah masa kelaparan yang amat sangat, sehingga saudaranya yang dulu membuang Yusuf itu harus datang ke Mesir untuk membeli makanan. Dan mereka tidak tahu bahwa orang saudaranya yang mereka buang itu sekarang menjadi Perdana Menteri, menjadi orang nomor 2 di negeri Mesir.
Saya mau kalian merenungkan kisah Yusuf ini. Kalau kalian hari ini ada di lapas ya, ada di penjara, you have nothing toh, kamu nggak punya apa-apa toh. Kalau yang sudah kerja, karirmu habis. Kalau yang lagi kuliah, kuliahanmu berantakan. Kalau kalian yang sudah punya keluarga, keluargamu kacau balau, betul nggak? Betul nggak? Betul. Nah, itu kan posisinya sama sedengan Yusuf yang waktu dia ada di penjara toh. Dia nggak punya apa-apa. Tapi bagaimana Tuhan bisa mengangkat Yusuf itu menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Tetapi engkau harus memperhatikan prosedur-prosedurnya, bagaimana Tuhan bekerja, membawa seorang itu naik. Kalau kalian nggak peduli dengan itu semuanya, kok kalian nggak peduli itu semuanya, hidupnya ya gitu-gitu aja. Siapa yang hidupnya mau gitu-gitu aja? Nggak ada yang angkat tangan, bagus. Kalian di dalam kesadaran. Siapa yang hidupnya mau progres? Oke, siapa yang keluar dari lapas kepengen menjadi orang hebat? Siapa yang pengen membuktikan bahwa di lapas ini adalah tempat retreat dan aku ketemu Tuhan dan Tuhan bisa mengubah aku seperti Yusuf, dia akan mengubah aku menjadi orang yang hebat oleh karena di tempat ini aku ketemu Tuhan. Siapa yang menginginkan seperti itu? Oke, bagus. Tuhan bisa mengubahmu menjadi seperti Yusuf. Katakan amin. Nah, Tuhan selalu bekerja secara sistematis. Ada poin-poin, step-step awal yang harus engkau lalui. Nomor satu, dia akan mengurusi dulu hatimu. Dia akan mengurusi dulu hatimu. Ya, Tuhan itu nomor satu cara kerjanya adalah merombak kecenderungan hati. Merombak kecenderungan hati. Supaya hati kita ini hanya tertuju kepada kebenaran. Merombak kecenderungan hati setiap manusia supaya hanya tertuju kepada kebenaran. Saudara perhatikan, hari-hari ini di berita-berita sana, ada orang yang sudah dibawa naik di tingkat level manajer, direktur, harus masuk ke penjara juga. Banyak hal yang terjadi oleh karena macam-macam. Bisa karena dia dijebak, bisa karena dia melakukan ketidakakuratan, bisa karena keserakahan, macam-macam. Tuhan, perhatikan semua yang belakang-belakang ya. Di, di, dikasih gini, ceplok kiri kananmu. Dengerin. Jangan ada yang ngantuk. Yang di belakang-belakang. Ayo, teman-temannya yang ngantuk mulai dibangunin. Dengerin. Ini penting buat hidupmu. Kalau kamu mau menjadi orang pentingnya Tuhan. Ya. Nomor satu, Tuhan akan merombak kecenderungan hati kita supaya tertuju kepada kebenaran. Ayo ikuti saya. Nomor satu, Nomor satu, Tuhan akan merubah kecenderungan hatiku Tuhan akan merubah kecenderungan hatiku supaya tertuju kepada kebenaran. supaya tertuju kepada kebenaran. Amin. Amin. Apa itu kebenaran? Apa kebenaran? Firman Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Coba dibaca. Yohanes 17 ayat 17. Ya, nomor satu yang akan Tuhan urusi supaya kamu mengalami progres, kamu mengalami yang namanya dinaikkan Tuhan, ya. Tuhan akan mengurusi dulu kecenderungan hatimu. Yohanes 17 ayat 17 bunyinya bagaimana? Yo, yang
Yang bawa Alkitab mana? Yang bawa Alkitab dibacakan salah satu. Ya, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, ya kan? Kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yuk ikuti saya. Firman-Mu adalah kebenaran. Ayo ikuti saya. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Jadi kalau nomor satu Tuhan mengurusi hatimu supaya memiliki kecenderungan hanya tertuju kepada kebenaran, berarti engkau harus hidup di dalam firman Tuhan. Kalau hari ini kamu belajar firman angot-angotan ya, males-malesan, apalagi di luar dengan hiruk pikuk kehidupan di luar, dengan standar-standar yang ada di luar sana ya, kehidupan yang bebas, engkau bahkan tidak memiliki waktu untuk hidup di dalam kebenaran. Itulah caranya iblis merusak hidupmu. Itu cara iblis merusak hidupmu supaya engkau tidak hidup sesuai dengan kebenaran. Nah, bagaimana caranya merombak hati kita supaya tertuju pada kebenaran? Ya, ada begitu banyak orang yang tidak hidup di dalam firman Tuhan, hatinya itu terombang-ambing oleh apa ya? Orang ngomong kayak gini kamu ikut. Orang ngomong kayak gini kamu ikut. Orang bikin kayak gini kamu ikut. Padahal itu belum tentu Tuhan mau. Jadi mudah diombang-ambingkan oleh keberadaan dunia ini. Mudah diombang-ambingkan oleh dunia, ya. Mudah berubah oleh tawaran dunia. Makanya kalau hatinya ini nggak berubah, nanti keluar dari lapas bisa lagi mainan narkoba lagi. Kecenderungan hatinya tidak berubah. Ngerti ya? Jadi harusnya kecenderungan hatimu harus bagaimana? Diselaraskan dengan kebenaran. Ketika hatimu masih bisa terus diombang-ambingkan, Tuhan akan terus memproses dulu hatimu. Nggak mungkin itu yang namanya progres akan terjadi. Nggak mungkin kamu tiba-tiba mendapatkan pekerjaan yang akan memberkati hidupmu, akan mengubah hidupmu. Nggak mungkin. Karena ketika kamu nanti diberkati, kalau kecenderungan hatimu tidak berubah, tidak tertuju kepada firman Tuhan, Tuhan harus memprosesmu dari nol lagi. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Kalau Yusuf belum selesai dengan sakit hati, waktu 11 saudaranya, waktu bapaknya juga datang, dia akan membalas kejahatan mereka. Betul nggak? Waktu Yusuf jadi Perdana Menteri, kalau hatinya belum beres, dia akan menyeret istrinya Potifar, dimasukkan penjara membalas dendamnya Yusuf. Betul nggak? Tapi kan itu tidak dikerjakan toh. Karena Yusuf memiliki hati seperti hatinya Tuhan, yaitu yang Tuhan mau. Sepanjang engkau belum memiliki hati seperti yang Tuhan mau, bagaimana sih memiliki hati seperti yang Tuhan mau? Ya kau baca Alkitab, baca kebenaran. Setiap kali engkau disakiti, Tuhan selalu ngomong pembalasan adalah hakku. Haknya besar, punya besar. Hakku, bukan hakmu, tapi haknya Tuhan. Jadi waktu kamu mengalami yang namanya ditimpa macam-macam sakit hati, ditimpa macam-macam fitnah, ditimpa macam-macam yang namanya kondisi yang tidak mengenakan, kamu tidak usah membalas mereka. Nggak ada bagianmu untuk membalas. Waktu kamu membalas berarti kecenderungan hatimu belum berubah. Engkau belum siap menerima berkat.
Kan ya? Kau belum siap menerima berkat. Tapi kalau kecenderungan hatimu mulai berubah, engkau sudah selesai dengan dirimu sendiri, nggak pahit, nggak dikit-dikit tersinggung, nggak singgol bacok, nggak bentar-bentar tersinggung, nggak bentar-bentar senewan, naik darah. Hatimu ini sudah selesai dengan sakit hati. Maka Tuhan akan siap untuk mempromosikanmu. Loh, sekarang ya, kenapa Tuhan menyuruh kamu mengampuni 7 kali 70 kali di dalam sehari? Sebetulnya, mengampuni itu adalah keuntungannya di dirimu, bukan di diri orang yang menyakitimu. Waktu kamu mengampuni, waktu kamu taat sama Tuhan, kan tadi cara kerja Tuhan yang pertama adalah merombak kecenderungan hatimu. Kalau dulu kecenderungan hatimu ketika kamu dilukai, kamu membalas. Kamu dilukai, kamu dendam. Kamu dilukai, kamu kepahitan. Kamu dilukai, kamu marahnya luar biasa. Itu kecenderungan hatimu. Dan itu tidak berubah. Tuhan tidak akan mengangkatmu. Tuhan tidak akan memberkatimu. Tuhan tidak akan membawamu kepada sebuah destiny yang besar itu. Sampai engkau selesai dengan hatimu. Kenapa Tuhan menyuruh mengampuni 70 kali 7 di dalam satu hari? Supaya tidak ada luka sedikit pun di dalam hatimu. Kenapa? Kalau kau lihat ya Beelzebul itu adalah setan yang berupa lalat. Beelzebul adalah setan yang berupa lalat. Kalau engkau punya luka di kakimu, engkau punya luka di tanganmu, dan itu luka sampai jadi koreng, itu lalat-lalat akan mengerumuni luka tersebut, betul? Dan lalat itu akan meninggalkan yang namanya telur-telur belatung, ya, sehingga luka itu akan semakin besar dan menjadi sebuah infeksi dan menyebar kemana-mana. Demikian pula ketika engkau terluka, entah itu luka masa kecilmu, engkau dibuang oleh orang tuamu, engkau karena orang tuamu anaknya banyak, kamu anak sulung atau kamu anak yang kedua lah ya, sementara adiknya masih banyak. Kamu dititip-titipin kepada bibimu, kepada pamanmu, kepada siapapun tetanggamu, sehingga kamu tidak mendapatkan kasih dari orang tuamu. Kamu terluka, kamu terbuang, kamu merasa terbuang. Luka di dalam hatimu, kalau kamu tidak mau sembuh, dan kamu juga tidak ada firman, tidak ada orang yang mengajar kebenaran atas hidupmu, lukamu itu semakin bernanah. Satu Beelzebul, satu roh jahat, dia suka membawa 7 temannya. Makanya awalnya adalah kamu terluka, kamu sakit hati. Terus kamu sakit hati, kamu mulai tidak bisa fokus karena kamu terus mengingat masa lalu. Sekolah nggak benar, kerja nggak benar, bentar-bentar bosen, bentar-bentar sikut-sikutan dengan teman-temannya, berantem lulu, luka, hatimu luka. Nah, waktu luka itu kamu tidak beresi, dia ingat ya, satu roh jahat membawa 7 temannya. Kamu tidak hanya merusak dirimu sendiri, kamu akan merusak orang lain. Kamu seks bebas, merusak wanita-wanita, merusak anak-anak, percabulan terhadap anak-anak. Kamu ngerusak keluargamu, merusak yang namanya mungkin kau sudah berkeluarga, kamu hancurkan keluargamu sendiri. Seperti itu pekerjaan Beelzebul atau lalat, roh jahat yang berbentuk lalat. Dimulai dari luka kecil dan tidak mau sembuh. Itu akan membawa luka yang lebih lagi. Awalnya cuman sebentar emosi. Emosi ditambah lagi yang marah, marah ditambah lagi yang dendam, dendam ditambah lagi yang narkoba, narkoba ditambah seks bebas ditambah judi online ditambah. Semuanya tujuannya iblis adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Nah, waktu kamu nggak selesai dengan sakit hatimu tadi, iblis itu membuat yang namanya selubung di dalam pikiranmu, di dalam telingamu, di dalam matamu. Maka Paulus berkata,
Engkau berdoa, terangi mata hatiku Tuhan, supaya aku melihat cahaya Injilmu. Ya, terangi mata hatiku Tuhan. Kalian nanti buka di Efesus 1, pelajari sendiri. Efesus 1 ayat 1 sampai selesai itu. Efesus 2. Aku berdoa supaya mata hatimu diterangi dengan Injil, cahaya Injil. Sehingga kamu bisa melihat semua yang Tuhan sudah sediakan atas hidupmu. Waktu kamu luka, iblis itu membuat selubung tadi. Sehingga kamu tidak pernah bisa melihat kebaikan Tuhan. Yang kamu lakukan hanya kejahatan demi kejahatan. Karena hati tadi yang tidak mau berubah. Nah, hari ini ketika engkau ada di lapas, PR-mu sekarang adalah minta sama Tuhan. Yeskiel 36 ayat 26. Coba dibaca. Yeskiel 36 ayat 26. Salah satu dibacakan? Sudah ketemu? Coba bacanya di dekat mic atau di dekat laptop ya. 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatiku, dan aku akan menjauhkan dari tubuh hati yang keras dan kuberikan pada hati yang taat. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kecenderungan hatimu adalah nomor satu yang diurusi Tuhan. Awalnya mungkin kamu akan berprogres terus di dalam Tuhan, aku mau Tuhan, aku akan memperbaiki hatiku. Terus kemudian kamu mengalami progres ya, kamu naik, diberkati. Tapi kalau kecenderungan, kekonsistenan hatimu itu cenderung kembali kepada manusia lama, Tuhan akan mengenalkan lagi. Tuhan akan memproses lagi dari nol. Sampai kecenderungan hatimu hanya tertuju kepada kebenaran. Itu cara kerjanya Tuhan. Jadi sekarang, jangan bingung melihat situasi dunia ini. Ada orang-orang yang sudah dinaikkan, tiba-tiba harus masuk ke penjara. Ada orang-orang yang kaya raya, tiba-tiba semuanya habis. Ada orang-orang yang bergelimpangan dengan ketenaran, tiba-tiba semuanya hancur. Jadi itu berlaku tidak hanya anak-anak Tuhan, berlaku untuk semuanya. Karena Tuhan memang tidak pernah membawa agama. Tuhan membawa keselamatan. Tuhan membawa pengampunan bagi seluruh umat manusia. Prosesnya sama. Prosesnya sama. Kalau kecenderungan hati orang tersebut belum tertuju kepada kebenaran, mereka akan diproses ulang sampai titik nol. Sampai dia mengalami yang namanya hatinya selaras hanya kepada kebenaran. Bagaimana Bu dengan orang yang di luar sana yang tidak ada Alkitab, hati nuraninya akan mengajar dia bahwa menerima suap itu tidak boleh, bahwa menerima uang kaget itu tidak boleh. Ya, dia akan merasa hatinya tidak sejahtera. Bahwa memiliki uang berkelimpahan dari hasil menjual narkoba itu tidak boleh. Hati nuranimu sebetulnya berkata, tapi itu engkau abaikan. Sehingga engkau harus mengalami masuk penjara, diproses
untuk memiliki hati yang kecenderungannya hanya untuk kebenaran. Ya. Yang kedua, cara kerjanya Tuhan adalah membentuk hati dan roh kita ini mudah diajar, mudah dibentuk, mudah ditegur, ya, dan mau berubah. Makanya tetap di Yeskiel 36 tadi, ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru ke dalam batinmu, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi yang kedua, cara kerjanya Tuhan adalah membentuk roh kita, memiliki roh, memiliki hati yang mudah diajar, mudah dibentuk, mudah dinasihati, dan mau berubah. Kalau itu belum terjadi juga, prosesnya masih lama, bro. Prosesnya masih lama. Hari ini jangan keraskan hatimu. Saya masih menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Suki bulan lalu. Ketulusan hati mengikut Tuhan itu penting. Tulus. Engkau mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Yohanes 14 ayat 23, kalau kamu mengasihi Yesus, kamu akan mengikuti firman-Nya, dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan diam di dalam kamu. Waktu Bapa, Putra, dan Roh Kudus diam di dalam kamu, kamu pemilik surga. Nah, sementara dia maunya tinggal di dalam hati yang gampang diajari, mudah diajar, mudah dibentuk, nggak keras, gitu ya. Mudah dibentuk, mudah berubah seperti yang Tuhan mau. Dua saja yang harus kamu ingat hari ini. Di masa-masa sulit ini, Tuhan akan membuat pembedaan dan hidupmu akan istimewa jika hatimu berubah. Yusuf menjadi Perdana Menteri di saat Mesir kelaparan. Dan Yusuf sudah mempersiapkan semuanya. Oleh karena hikmat Tuhan, mudah diajar. Tuhan ngomong apa dia dengar. Mudah diajar, mudah dibentuk. Itu tidak akan terjadi. Engkau tidak akan bisa dengar suara Roh Kudus jika hatimu masih luka. Kamu kalau hatinya luka, iblis akan membuat yang namanya kebenaran diri sendiri. Saya harap kalian nangkep ya, yang di belakang. Nangkep ya. Kalau kamu tetap luka trauma dengan masa lalumu, kamu masih marah dengan orang yang menjebloskan kamu di sini. Kamu marah dengan orang tuamu, kamu marah dengan istrimu yang meninggalkan kamu hari ini. Pokoknya hatimu tuh dipenuhi dengan kemarahan. Kamu masih luka. Tuhan tidak akan membawa kamu kemana-mana ketika hatimu luka. Karena apa? Ketika Tuhan mempromosikan hidupmu dan hatimu masih luka, engkau akan melukai orang lain. Orang yang luka itu pasti akan melukai orang lain. Tapi kamu dipanggil menjadi duta kerajaan surga, menjadi alat-alatnya Tuhan. Berarti kan harus serupa dan segambar dengan Tuhan, supaya orang melihat ini orang beda. Ya, jadi hari ini ayo dicek hatimu. Satu, cara kerja Tuhan membuat kecenderungan hatimu hanya tertuju pada kebenaran. Kalau hatimu tertuju pada uang, tertuju pada seks bebas, tertuju pada narkoba, tertuju kepada kenikmatan dunia, prosesmu masih panjang, bro. Tapi kalau hatimu sudah mau haus dan lapar akan Tuhan, mulai menggali firman Tuhan, engkau mulai taat kepada firman Tuhan, hatimu cenderung tertuju hanya kepada firman Tuhan. Nah, ini mulai dekat dengan berkat. Mulai dekat dengan yang namanya penyediaan Tuhan. Yang kedua,
Dia akan membentuk rohmu dan hatimu menjadi orang-orang yang mudah diajar, mudah dibentuk, mudah dinasehati, mudah berubah. Sama seperti Yesaya 36 ayat 26. Ya, jadi jangan remehkan hatimu. Orang yang percaya Yesus dari dalam hatinya akan memancar aliran kehidupan. Kemanapun dia pergi, apapun yang dia ucapkan, apapun yang dia lakukan, akan membuat segala sesuatu hidup. Meskipun hari ini masa resesi, engkau kalau hatimu ini beres, hatimu ini bersih, engkau ucap aja apa saja, diberkatilah istriku di rumah, diberkatilah anak-anakku, diberkatilah mereka oleh berkat dari Bapa di surga. Tiba-tiba mereka dipelihara Tuhan. Diberkatilah hidupku ketika aku ada di penjara ini. Diberkatilah aku, diberkatilah aku. Itu berkat datang. Karena hatimu sudah sembuh. Tapi kalau hatimu masih marah, luka, trauma, mudah terombang-ambingkan dengan apa kata orang, bukan apa kata kebenaran. Masih lama prosesnya. Ya. Sekali lagi ingat bahwa Tuhan menyuruh kita mengampuni 70 kali 7 kali di dalam sehari adalah untuk keuntungan kita. Kalau engkau mau mentaatinya, segera mengampuni dan jangan ada luka sedikit pun di dalam hatimu. Maka engkau akan memancarkan aliran kehidupan di dalam hatimu. Di masa itulah, di masa sulit itulah Tuhan akan memberkatimu. Amin. 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 Saya tutup dengan doa untuk kalian semuanya. Hari ini, kalian yang pernah terluka di masa lalumu, yang engkau terluka, engkau terluka, engkau mengalami trauma, engkau mengalami sakit hati, engkau pernah dibully, engkau dikecewakan, engkau disakiti, kamu sulit untuk mengampuni. Hari ini saya akan berdoa buat kamu. Berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Yes, saya akan berdoa untuk kalian mengalami yang namanya kesembuhan di dalam hatimu ya. Amin. Amin. Karena untuk membuat engkau diberkati dimulai dari hatimu yang sudah beres. Dengan dirimu sendiri, dengan orang lain, tidak ada konflik. Yang Tuhan mau adalah hidupmu penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Sampai sukacita itu terus mengalir di dalam hidupmu. Saya nggak bisa melihat wajah kalian satu persatu. Bahkan di belakang saya nggak bisa melihat. Tapi Roh Kudus memberitahu bahwa hari ini, di tempat ini, masih banyak orang-orang yang hatinya terluka. Engkau yang dulu pernah main kuasa kegelapan, pernah berburu, pernah memasukkan jimat-jimat di dalam tubuhmu, engkau pakai susu, engkau pakai jimat-jimat, engkau minum sesuatu dari orang-orang pintar, ada? Ada, tapi tidak ngaku. Tidak masalah. Siapapun engkau, semuanya taruh tanganmu di dada. Tuhan akan membereskan semua ketidakakuratanmu di masa lalu. Karena untuk menjadi manusia baru, kamu tidak bisa mencampur dengan manusia lama. Ketika engkau mencampur manusia baru dan manusia lamamu, hidupmu akan penuh dengan tekanan. Dan itu bukan kemauan Tuhan. Kemauan Tuhan adalah memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan.
Bapa di surga, hari ini Engkau melihat anak-anak-Mu yang taruh tangannya di dada. Tuhan, Engkau berurusan dengan mereka. Engkau melihat sampai yang di belakang-belakang, di ujung-ujung, di tengah-tengah, di depan, samping kiri dan kanan, tengah-tengah, di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus menjamah. Para malaikat Tuhan bergerak. Di dalam nama Yesus, para malaikat Tuhan bergerak. Para malaikat Tuhan bergerak. Berikan Tuhan hati yang baru dan roh yang bersih. Apabila Tuhan, mereka dulu pernah melakukan kuasa kegelapan, pernah mengguru, pernah belajar menjadi orang sakti, tetapi pakai kuasa gelap di dalam nama Yesus. Kami cabut pekerjaan kuasa kegelapan ini di dalam nama Yesus, kami batalkan dalam nama Yesus. Sebab sejatinya engkau adalah anak Allah, bukan anak iblis. Dan aku berkata kepada iblis kuasa kegelapan yang dimasukkan ke dalam tubuh anak-anak ini, aku cabut sampai seakar-akarnya dalam nama Yesus. Lepas semua perjanjian dengan kuasa gelap. Semua perjanjian dengan kuasa gelap kami batalkan oleh kuasa darah Yesus. Dan hari ini Tuhan, apabila mereka pernah terluka, pernah disakiti, pernah dibully, pernah dikhianati, dan itu trauma masih ada Tuhan. Kebencian itu masih melekat. Hari ini aku berkata kepada engkau Beelzebul, keluar dalam nama Yesus. Keluar semuanya. Kuasa Roh Kudus bekerjalah jamah mereka. Aku berkata kepada roh-roh jahat yang ada di dalam diri mereka, yaitu kuasa Beelzebul. Aku cabut keluar di dalam nama Yesus. Tuhan, bebat mereka, berikan hati yang baru, roh yang baru, yang mudah diajar, mudah dibentuk, mudah berubah seperti yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus. Taruh tanganmu di kepala. Hari ini Tuhan berikanlah pikiran yang baru atas mereka. Pikiran Kristus. Dan buka selubung-selubung ini Tuhan yang menutupi pikiran mereka. Buka Tuhan. Supaya Tuhan mereka melihat betapa kuasanya yang ada di dalam dirimu hebat dan dahsyat bagi orang-orang yang percaya. Dan hari ini aku berdoa Tuhan supaya Engkau menjadikan mata hati mereka terang, agar mereka mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilan-Mu, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Hari ini terangi mata batin mereka Tuhan. Buka selubung-selubung ini di dalam nama Yesus. Berikan roh hikmat wahyu untuk mereka mengenal Engkau dengan benar dalam nama Yesus. Beri hati yang baru, pikiran Kristus, dan angkat dua-dua tanganmu. Bapa di surga, aku serahkan seluruh anak-anak-Mu yang ada di lapas Tenggarong ini ke dalam tangan-Mu. Sebuah pelajaran yang sederhana yang hamba-Mu sampaikan, biar mengubah hati mereka sungguh-sungguh. Kecenderungan hati mereka hanya tertuju kepada kebenaran. Beri haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Dan biar mereka hari ini memutuskan untuk sembuh dari semua luka, trauma, kebencian. Mereka mau mengampuni, dan jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi selubung-selubung dalam diri mereka. Mereka keluar dari lapas akan benar-benar menjadi tentara Kristus, menjadi terang dan garam buat sekelilingnya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati.